Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan resep cara membuat roti isi keju. Bahan-bahannya sederhana, campuran mentega, garam, tepung, gula, susu bubuk, dan air. Tepungnya menggunakan tepung protein sedang atau tepung protein tinggi. Ini resepnya ya teman-teman ya. Saya memasukkan mentega sebanyak 20 gram, sedikit garam, kemudian gula pasir sebanyak 20 gram, susu bubuk sebanyak 40 gram. Nanti resepnya akan saya tulis di deskripsi. Pertama, semua bahan kita timbang. Kemudian kita nanti akan campurkan menjadi satu. Ini saya masukkan tepung sebanyak 200 gram terlebih dahulu. Untuk resep saya pada hari ini, kita bisa menggunakan tepung sampai 250 gram. Setelah tepung, kita masukkan sedikit yeast ya, sekitar 1/4 sampai setengah sendok makan. Setelah tepung dan yeast masuk, kita tambahkan air sebanyak 120 ml atau 120 gram. Oh ya teman-teman, untuk garam diusahakan di bagian bawah tepung ya, jangan sampai tercampur dengan yeast, untuk memastikan agar yeastnya bisa lebih baik aktifnya. Setelah itu adonan kita campur seperti ini ya teman-teman. Karena adonannya masih terasa lembek, saya tambahkan lagi tepung sebanyak sekitar 10 gram. Kemudian diadon lagi agar adonannya menjadi kalis. Untuk resep pada kesempatan kali ini saya menggunakan tepung sekitar 225 gram, tidak mencapai 250 gram. Tips saya, sebaiknya memang air ditambahkan terlebih dahulu. Kalau agak banyak tidak apa-apa, nanti tinggal ditambahkan tepung sedikit demi sedikit sehingga adonan jadi kalis. Ini saya tambahkan lagi tepung sekitar 10 gram ya, atau sampai 15 gram, karena adonannya masih terasa lembek. Nah, sebaiknya memang tepung jangan terlalu banyak ya teman-teman, sehingga nanti rotinya tidak keras. Ini karena resepnya 250 gram, saya memakai 225 gram sehingga adonan rotinya akan lebih lembut nantinya. Ini kita diamkan ya selama 30 menit. Hasilnya seperti ini ya. Setelah 30 menit rotinya sudah membal atau seperti karet. Kemudian saya adon lagi ya sebentar untuk memastikan bahwa rotinya sudah benar-benar kalis. Setelah benar-benar kalis, nantinya adonan ini akan saya bagi menjadi beberapa adonan kecil ya. Ukuran adonannya saya jadikan sekitar 50 gram per adonan. Ini cara mudah untuk membagi adonan. Teman-teman bisa bagi menjadi 8 dengan cara seperti ini. Tapi biasanya memang tidak akan rata sama ya, karena tidak ditimbang dengan menggunakan timbangan. Cara yang baik memang ditimbang dengan menggunakan timbangan. Jika teman-teman tidak punya alat potong seperti itu, bisa menggunakan pisau biasa di rumah. Setelah semua adonan terbagi rata, ini tadi adonannya saya timbang teman-teman ya, bisa timbang biar rata. Kemudian dibulatkan dengan cara seperti ini ya, bisa dengan cara pertama atau dengan cara kedua ya. Biasanya cara kedua ini akan lebih cepat dan tidak masalah walaupun tidak terlalu rapi, karena nantinya pada resep kali ini adonannya akan saya bentuk lagi dengan cara lain. Sedikit tips dari saya, pada saat kita membulatkan adonan seperti ini, berikan sedikit mentega agar kulit luar adonan menjadi lembab dan tidak mudah kering.
karena setelah ini adonan kita akan istirahatkan dulu sekitar 15 menit agar mengembang dan lebih mudah untuk dibentuk. Teman-teman bisa lihat ini adonannya sudah bulat dan mengkilap bagian luarnya karena diberikan sedikit mentega. Setelah itu adonan roti kita biarkan beristirahat selama 15 menit atau biar dia mengembang selama 15 menit dan ditutup dengan kain atau lap bersih yang sedikit lembab. Nah, setelah 15 menit adonan sudah lebih mengembang, kemudian bisa kita bentuk agar menjadi roti yang kita inginkan. Ini proses pembentukan roti yang mau saya buat. Nanti rotinya akan sedikit lebih kering dibanding roti yang biasanya karena bentuk roti memberikan efek akhir berupa tekstur rotinya apakah menjadi lebih lembut, lebih kering, lebih keras. Ini saya buat ya, saya pipihkan terlebih dahulu, di roll dengan menggunakan rolling atau dengan gelas juga bisa. Kita lebarkan, kemudian di bagian ujung ya, sepertiga atau setengahnya kita potong seperti ini untuk memberikan tekstur kering pada kulit bagian luar rotinya. Teman-teman bisa menggunakan pisau atau alat lain untuk membentuk atau memotong adonan. Nah, ini saya isi dengan keju, kemudian saya tambahkan sedikit gula untuk memberikan rasa manis. Jika teman-teman pengennya rotinya hanya rasa keju saja atau rasanya asin saja, tidak perlu ditambahkan gula, tetapi pengalaman saya lebih enak jika ditambahkan sedikit gula pada adonannya. Setelah itu kita taruh dalam loyang ya. Pastikan loyangnya diberikan mentega ya, agar nanti hasilnya tidak lengket. Atau jika teman-teman tidak mau pakai loyang, cukup ditaruh di di baking tray ya, tempat untuk menaruh adonan pada saat kita ingin membakar di oven. Ini saya tunjukkan lagi ya caranya. Tadi pada saat pertama saya roll, adonannya masih agak keras, kemungkinan besar karena adonannya tidak cukup lama beristirahat atau tidak cukup lama untuk mengembang. Jadi tadi adonannya saya biarkan lagi selama 15 menit. Selama 5 menit, bukan 15 menit. Agar adonannya lebih mengembang. Nah, ini caranya ya, sama seperti tadi. Sepertiga atau setengah bagian ujungnya kita potong seperti ini, kemudian kita tambahkan keju ya. Keju yang saya pakai ini hanya keju cheddar biasa. Kalau teman-teman ingin ganti dengan keju mozzarella atau keju lain, silahkan. Saya menggunakan keju cheddar karena harganya lebih ekonomis. Setelahnya kita gulung seperti ini ya teman-teman ya. Seperti cara pertama tadi, sama ya. Kemudian kita tempatkan ke dalam loyang. Bisa teman-teman lihat loyang rotinya sudah saya lumuri dengan mentega. Ini adonan sudah mau adonan akhir ya, sehingga lebih mudah dibentuk karena selama proses yang pertama tadi dan kedua dan proses selanjutnya, adonan roti yang lain masih dalam tahapan pengembangan atau masih dalam fase dia berkembang, sehingga adonannya menjadi lebih lembut dan lebih mudah untuk dibentuk. Tadi ya teman-teman, kalau merasa bahwa adonannya masih sulit dibentuk, ada baiknya adonan tersebut diistirahatkan kembali atau dibiarkan mengembang selama 5 menit atau selama 10 menit ya. Bergantung pada adonan teman-teman seberapa cepat dia mengembang. Prosesnya sama ya, dipotong seperti ini, sama seperti proses yang lainnya. Pada adonan ini saya akan
mengisi dengan isian coklat. Jadi selain keju bisa diisi dengan coklat maupun isian yang lain sesuai selera teman-teman. Kalau untuk coklat tidak perlu ditambahkan dengan gula karena rasa coklat sudah cukup manis. Coklat yang saya gunakan juga coklat butir biasa, bukan coklat khusus teman-teman ya. Ini hasilnya 8 adonan tadi sudah jadi. Kemudian saya beri tanda sedikit untuk memastikan mana yang roti coklat dan mana yang roti keju. Nah, setelah selesai saya biarkan lagi rotinya selama 15 menit atau sampai 20 menit untuk memastikan agar adonannya mengembang, sehingga nanti pada saat dibakar akan hasilnya lebih baik. Kalau teman-teman setelah adon kemudian setelah dibentuk kemudian dibakar, kemungkinan besar roti bantat akan sangat tinggi. Ini setelah 15 menit sampai 20 menit saya oven dengan api sedang selama 20 menit. Ini teman-teman ya hasil rotinya setelah jadi. Tekstur kulit luarnya lebih kering karena ada guratan-guratan yang dibuat tadi, tetapi bagian dalamnya masih lembut seperti roti biasa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Selamat mencoba resep saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.